Halo, ketemu lagi sama Dewi di Strating. Hari ini kita tuh mau cerita sedikit mengenai pengalaman parenting kita. Jadi kemarin waktu di Jakarta kita sempet pergi ke klinik tumbuh kembang anak. Kenapa saya ke klinik tumbuh kembang anak? Karena sebenarnya sih bukan karena iseng ya, karena keingintahuan saya juga untuk sebenarnya ngecek seberapa selarasnya kah pertumbuhan dan perkembangan Kiki di umurnya yang 19 bulan ini. Jadi karena sekarang dunia juga semakin gadget dan lain-lain, saya juga mengakui bahwa saya bukan orang yang anti gadget buat anak-anak. Jadi saya kasih Kiki gadget juga. Sometimes kalau kita harus ngerjain sesuatu ya, itu juga salah satu bribe saya gitu. Jadi agak takut juga sih ya, seberapa mengganggunya nih gadget untuk anak-anak ini. Karena saya lihat juga makin kesini makin banyak banget ya anak-anak yang didiagnosa mengalami salah satu spektrum dari ASD. ASD itu adalah autism disorder. Jadi kita nggak mau terlambat atau sebenarnya bukan iseng sih, tapi lebih ke yang lebih baik mencegah daripada nanti semakin kelamaan. Kalau misalnya ada salah satu spektrum disorder, karena banyak juga saya lihat-lihat orang tua yang bukan nggak sadar juga, tapi mungkin karena nggak terlalu peka dan nggak langsung diperiksakan, karena mereka menganggapnya oh emang terlambat, oh emang begini gitu ya. Bukan menyalahkan juga, tapi untuk saya pribadi lebih baik kita prevent. Soalnya kalau autism disorder ini biasanya lebih ke yang kalau interventionnya lebih cepat akan lebih mudah untuk ditangani. Jadi ini adalah beberapa cuplikan dari kegiatan kita di klinik kemarin. Klinik ini namanya OMDC Klinik yang letaknya di Warung Buncit. Yuk kita lihat. No? Cloud, where's Cloud? Good job. Good job. Where's Orange? Where's Orange? Yeah, good job. Ini apa ya? Apricot ya? Oh, peach. Peach. This peach. Yeah. Where is grape? Where is it? Grape? Yeah. Mama, look. Is it nice? Look, Mama. Yeah. How about Grape, Mama, look. grapes? How about Grape. eggplant? Good job. Wow. Are you scared? Monster? Is it a monster? Yeah. Yeah. Are you scared? Are you scared? Always love the wheel on the bus. Where's the police car? Where's the police car? Police car? Are you, Kiki? Kiki, where are you? Kiki, are you there? Kiki? This is Kiki. Hey. Wow.
Udah? Okay. Oh. How about swing, Kiki? You want swing? Wow! Sit down. Hold on tight. Hold on tight. Good job. Yeah. Sini masuk, Bude. Bude mau masuk, Bude. Yay! Yay! Apa? Oke. Oh, bawa sini aja tas gue, Bude. Oh, dia mau ngerokok gue rasa. Jadi spot. Put it back. Put it back. Yes. Get the ball. Put it back. There's one. Collect all the balls. Kiki, collect all the balls. You want to play this? Get the balls first. Get the balls first. Collect all the balls. Can you walk in here? You want to walk in here? Let's walk. Whoa! Okay, blue. Oke, jadi begitulah kegiatan kita kemarin di OMDC Klinik. Klinik ini tuh baru buka dan untuk klinik tumbuh kembang anaknya, klinik ini udah agak lama sebenarnya aktif untuk di dentistry, tapi mereka akhirnya buka klinik untuk tumbuh kembang anak, dan mereka juga punya playground yang gede banget di Fatmawati. Sebenarnya saya suka banget sama klinik ini karena semua staffnya ramah, apalagi ya, kayaknya sih lebih ke sangat perhatian banget sama anak-anak, dan mereka sangat well trained. Dan juga nggak bertele-tele, gampang banget untuk bikin appointment, gampang banget untuk begitu datang kita langsung dikasih formulir, jadi nggak pakai nunggu lama, dan appointmentnya tuh selalu pas banget waktunya gitu. Jadi yang kita nggak pakai nunggu kelamaan, nggak pakai
pakai bertele-tele deh. Buat saya ini praktis banget, dan tempatnya juga cukup strategis. Jadi kegiatan apa aja yang kita jalanin di OMDC kemarin, pada dasarnya sih karena si Kiki juga belum ngomong banget, jadi dia cuma dites untuk responsifnya, terus dites untuk verbalnya, expressionnya, terus apa aja yang udah dia ketahui, baik itu kata-katanya, words yang keluar, pengertian dia mengenai apa yang dia lihat, dan juga kognitif dan sensorinya juga dites. Jadi ngetesnya sih nggak kayak kita tes IQ ya, karena namanya juga anak kecil kan, nggak mungkin kayak kita tes IQ. Jadi cuma dites untuk kayak bermain aja, dilihat pada saat dia bermain, dilihat bagaimana dia berinteraksi, dilihat bagaimana dia menunjuk sesuatu dan melabel barang tersebut atau gambar tersebut gitu, atau respons dia terhadap nyanyian. Jadi semuanya itu udah diatur sedemikian rupa sehingga seperti bermain. Jadi mereka juga nggak ngerasa takut atau merasa kayak ini suatu tes gitu langsung dengan strangers yang dia nggak kenal. Jadi aku juga ada di situ, walaupun juga banyakan di belakang aja, dan saya nggak ngambil banyak video juga sih pada waktu itu, karena juga sibuk untuk melihat interaksinya anakku dengan si psikolognya. Terus beberapa trainer, bukan ya, beberapa staff di situ yang nantinya juga akan terapis namanya. Beberapa terapis di situ juga ikut bermain sama Kiki sebelum mereka akhirnya keluar untuk istirahat makan siang. Interaksinya juga sangat bagus karena saya lihat juga mereka sangat memperhatikan si anak-anak ini gitu. Terus kalau dilihat dari ruangan-ruangannya, banyak banget ruangan-ruangan di situ. Ada banyakan sih ruangan bermain ya, tapi juga of course itu bukan bermain, tapi lebih ke terapi sensori, terapi kognitif. Mungkin dilihat juga pergerakannya, karena saya bukan psikolog, jadi saya nggak tahu lebih jelas apa sebenarnya fungsi-fungsinya itu. Cuma kalau saya lihat-lihat dari semua peralatannya, pasti itu akan mendukung terapinya si anak. Kenapa saya ngomong panjang lebar begini? Karena penting banget di sini saya sarankan untuk semua orang tua, apalagi untuk saya, apalagi untuk para ibu-ibu yang first time mother, baru menjadi ibu atau menjadi baru mempunyai peran sebagai orang tua, sebaiknya dijaga sebelum umur 2 tahun, karena setelah umur 2 tahun ada kemungkinan akan lebih susah untuk ditangani, dan pada waktu sebelum 2 tahun ini akan lebih mudah untuk diarahkan. Jadi akan lebih mudah juga nanti kalau ada ditemukan salah satu spektrum dari autism ini, karena spektrumnya kan sangat banyak ya, sangat lebar, sangat bervariasi. Jadi sebaiknya emang harus diperiksakan. Nggak harus di klinik yang mahal, karena klinik ini juga nggak terlalu mahal. Kemarin saya periksa untuk Kiki tuh 199, jadi 200.000 rupiah untuk pemeriksaan, dan menurut saya sangat memuaskan karena
hasilnya juga pada saat itu juga saya dapetin, bukan pada saat itu juga sih sebenarnya, setengah jam atau sejaman setelah saya keluar dari klinik hasilnya dikirim melalui WA. Dan syukur bahwa Kiki tidak mengalami gangguan atau tidak mempunyai salah satu spektrum dari autism dan tidak memerlukan terapi selanjutnya. Jadi yang disarankan oleh psikolognya adalah untuk menstimulasi lebih lanjut. Dan satu lagi, karena kita nih dari keluarga yang mixed marriage, jadi suamiku Belanda, kita ngomongnya bahasa Inggris dan saya Indonesia. Jadi sebelum kita periksa ke dokter nih, ke psikolog, sebenarnya kita menggunakan 3 bahasa di rumah. Dan memang kalau saya lihat perbedaannya dari sebelum kita ke psikolog untuk dianjurkan menggunakan 1 bahasa, saya lihat perkembangan vocabulary-nya Kiki nggak terlalu banyak. Tapi setelah kita jalanin anjuran dari psikolognya untuk menggunakan 1 bahasa dulu, saya lihat semakin hari semakin cepat banget, semakin banyak yang dia bisa tangkap dan semakin banyak yang bisa dia ucapkan gitu. Jadi salah satu saran buat si Kiki adalah jangan menggunakan beberapa bahasa dulu kalau memang mau multilingual. Jadi gunakan dulu 1 bahasa untuk mengajarkan dia labeling tuh mengenal benda-benda yang ada di sekitar dia. Jadi akhirnya kita sepakat untuk menggunakan bahasa Inggris dulu karena kebetulan Kiki nanti baru bulan Januari sekolah di preschool menggunakan bahasa Inggris. Jadi akhirnya kita sepakat untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, begitu aja cerita saya mengenai ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di komen di bawah, dan juga atau di Instagram saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tumbuh kembang anak atau mengenai klinik ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton video kita hari ini. Kalau kalian suka konten-konten kita, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu ketemu kita di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.